warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Didi Nur Jamaluddin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran, kepada teman-temanku PGMI LKI AIN Kudus yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang mekanisme penilaian. Sebelumnya mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pengertian penilaian. Penilaian pendidikan adalah proses rangkaian kegiatan untuk menganalisis dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga hasil penilaian dapat menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Jadi penilaian itu sebuah proses yang dilaksanakan seorang guru, seorang pendidik kepada siswanya terhadap hasil belajarnya, menganalisis hasil belajar peserta didiknya yang dilakukan secara terus-menerus dan sistematis. Fungsi penilaian itu adalah sebagai berikut. Bagi siswa, penilaian berfungsi membantu merealisasikan dirinya untuk mengubah atau mengembangkan perilakunya dan membantu untuk mendapat kepuasan atas apa yang telah dikerjakannya. Jadi untuk siswa, penilaian itu dapat merealisasikan apa yang telah mereka perbuat, kemudian mereka mendapatkan kepuasan atas apa yang telah mereka kerjakan, karena penilaian itu kan mereka dihargai oleh Bapak Ibu guru, jadi mereka itu mendapatkan kepuasan tersendiri. Kemudian bagi guru, fungsi penilaian itu membantu untuk menetapkan apakah metode mengajar yang digunakannya telah memadai serta untuk membantu membuat pertimbangan administrasi. Bagi guru, penilaian itu untuk ukuran metode yang digunakannya itu sudah berhasil atau belum. Kalau memang belum, berarti ada langkah-langkah yang harus dijalaninya. Kemudian selain untuk menetapkan metode pengajar, penilaian itu bisa untuk berkas-berkas administrasi yang nantinya akan berfungsi sebagai akreditasi atau apapun itu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penilaian. Yang pertama, penilaian untuk mengukur pencapaian kompetensi. Jadi penilaian itu digunakan untuk mengukur pencapaian kompetisi sudah tercapai atau belum oleh peserta didik, baik itu standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Yang kedua, penilaian menggunakan acuan kriteria. Jadi peserta didik itu setelah melakukan pembelajaran itu mereka harus ngapain gitu ya. Nomor 3, penilaian dilakukan secara keseluruhan dan berkelanjutan. Seluruh materi pembelajaran itu juga dilakukan penilaian, dan penilaian itu dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Yang keempat, hasil penilaian digunakan untuk menentukan tindak lanjut. Jadi maksudnya di sini tindak lanjut itu penilaian digunakan sebagai ukuran guru itu sudah benar atau belum, sudah tercapai atau belum metode mengajarnya atau strategi mengajarnya itu sudah pas atau belum. Kemudian tindak lanjut yang untuk muridnya itu kalau peserta didik belum mencapai kriteria ketuntasan minimal, itu berarti dia harus melakukan kegiatan remedi. Yang kelima, penilaian harus sesuai dengan pengalaman belajar yang ditempuh dengan proses pembelajaran. Di penilaian itu merupakan kegiatan setelah mereka mempelajari semua materi yang telah mereka terima. Penilaian oleh guru. Yang pertama, memperhatikan pencapaian SKL, KI, dan juga KD. Di guru memperhatikan standar kompetensi lulusannya, kompetensi inti, kemudian kompetensi dasarnya.
Yang kedua, perancangan penilaian dilakukan pada saat menyusun RPP. Jadi penilaian itu tidak serta-merta langsung dilaksanakan, namun sudah tersusun sebelum kegiatan pembelajaran itu dimulai. Jadi saat penyusunan RPP itu penilaian sudah dilaksanakan. Biasanya penilaian di akhir RPP itu kan ada penilaian. Nah, berarti itu masuk dirancang ketika menyusun RPP. Yang ketiga, penilaian aspek sikap itu bisa dilakukan melalui observasi atau pengamatan kepada peserta didik. Yang keempat, penilaian aspek pengetahuan itu bisa dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, ataupun penugasan kepada peserta didik. Yang kelima, penilaian aspek keterampilan itu bisa dilakukan melalui praktek, kemudian produk, proyek, dan juga portofolio. Yang keenam, peserta didik yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal itu harus mengikuti kegiatan remedi. Jadi kalau tidak tuntas, peserta didik harus mengulang atau mengikuti kegiatan remedi. Yang ketujuh, hasil penilaian aspek pengetahuan dan keterampilan disajikan dalam bentuk angka dan atau deskripsi. Sekarang kurikulum 2013 itu penyajian laporan hasil penilaian dalam aspek pengetahuan dan keterampilan itu disajikan dalam dua jenis, yaitu angka dan juga deskripsi. Nah, ini adalah pihak-pihak yang melakukan penilaian. Yang pertama ada guru. Jadi yang melakukan penilaian itu bukan hanya guru saja, tapi yang kedua juga ada satuan pendidikan, sekolah atau madrasahnya juga melakukan penilaian. Yang ketiga adalah pemerintah. Nah, selanjutnya adalah penilaian oleh satuan pendidikan, lembaga atau sekolah yang melakukan penilaian itu bagaimana? Yang pertama, penetapan KKM. Ketuntasan kriteria minimumnya ini ditetapkan dalam rapat Dewan Guru, jadi disepakati oleh semua pihak. Yang kedua, penilaian mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Karena penilaian itu tidak hanya dalam pengetahuan saja, namun tiga aspek ini harus ikut keseluruhan. Yang ketiga, penilaian pada akhir jenjang dilakukan ujian sekolah atau madrasah. Ini tergantung sekolah masing-masing, jadi setiap akhir jenjang itu dilaksanakan ujian sekolah atau ujian madrasah. Yang keempat, membuat format penilaian. Jadi satuan pendidikan itu membuat format yang nantinya akan dijadikan acuan para pendidik untuk memudahkan proses penilaian. Jadi formatnya itu disediakan oleh satuan pendidikan. Yang kelima, laporan hasil penilaian ditetapkan dalam rapat. Laporannya, bentuk laporan hasil penilaian itu juga ditetapkan dalam rapat oleh satuan pendidikan. Jadi semuanya itu disepakati dalam rapat. Kemudian yang keenam, kenaikan dan kelulusan peserta didik ditetapkan melalui rapat juga. Kenaikan dan keputusannya, kenaikan kelas di setiap jenjangnya dan kelulusan siswa itu ditetapkan melalui rapat. Yang ketujuh, satuan pendidikan berhak memberikan apresiasi pada peserta didik yang berprestasi. Ini tergantung sekolahnya atau satuan pendidikannya. Jika memang ingin mengapresiasi peserta didik, bisa diberikan hadiah ataupun berupa sertifikat terhadap prestasi-prestasi yang diraih oleh peserta didik. Sekarang penilaian oleh pemerintah. Nah, pemerintah juga melakukan sebuah penilaian, namun berbeda dengan penilaian guru dan juga penilaian satuan pendidikan. Penilaian oleh pemerintah yang pertama dilaksanakan ujian nasional dan atau sejenisnya. Kalau dahulu-dahulu itu masih ada ujian nasional, tapi untuk tahun-tahun sekarang itu semuanya diserahkan kepada satuan pendidikan. Nah, yang kedua, penyelenggaraan ujian nasional
itu diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, pengolahan hasil ujian nasional diatur secara khusus. Jadi kalau dulu ada UNBK, berarti pengolahannya itu dilaksanakan oleh pemerintah sendiri. Kalau sekarang ujian nasional itu pengolahannya dilakukan masing-masing. Yang keempat, hasil UN disampaikan kepada peserta didik dalam bentuk sertifikat. Maksudnya dalam bentuk surat keterangan hasil belajar ataupun surat tanda tamat belajar atau ijazah. Yang kelima, hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan. Jadi hasilnya itu diserahkan atau diberikan informasi kepada satuan pendidikan. Yang keenam, hasil UN disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan itu misalnya seperti jenjang sekolah yang akan ditempuh oleh peserta didik. Misalnya kalau dari SD menuju ke SMP, berarti yang pihak berkepentingan adalah SMP-nya. Ini diberikan hasil UN juga untuk proses pendaftaran. Yang ketujuh, bentuk lain penilaian hasil belajar dilakukan dengan bentuk survei. Ini jarang sekali dilakukan karena selama ini itu adalah ujian nasional atau ujian sekolah. Yang kedelapan, pemerintah melalui pengawas sekolah melakukan monitoring sebagai upaya pembinaan. Jadi, pemerintah menugaskan pengawas sekolah untuk berkeliling membina satuan pendidikan untuk melakukan proses penilaian. Jadi pemerintah menugaskan satu orang untuk membina. Yang ke-9, pemerintah melalui Badan Akreditasi Nasional sekolah atau madrasah melakukan penilaian secara keseluruhan. Jadi mereka turun, tim badan akreditasi ini turun untuk menilai bagaimana proses penilaian di satuan pendidikan itu dilaksanakan. Aspek-aspek penilaian. Nah, penilaian dilakukan secara holistik, yaitu menyeluruh, meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan untuk setiap jenjang pendidikan, baik selama pembelajaran berlangsung maupun setelah pembelajaran usai dilaksanakan. Jadi penilaian itu dilakukan secara menyeluruh, secara terus-menerus begitu. Dan aspek-aspek yang dinilai itu bukan hanya pengetahuan saja, tetapi ada aspek sikap yang terdiri dari spiritual dan sosial dan pengetahuan, lalu keterampilan. Semuanya ini dilaksanakan penilaian, baik ketika pembelajaran maupun setelah pembelajaran. Nah, yang pertama adalah sikap. Penilaian sikap itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah observasi atau pengamatan pendidik untuk peserta didik itu diamati, diobservasi. Yang kedua, penilaian diri. Jadi mereka menilai diri mereka sendiri. Yang ketiga, penilaian antar teman. Ini menurut teman sejawatnya. Yang keempat adalah jurnal. Jadi ini adalah 4 cara yang bisa dilakukan untuk menilai sikap peserta didik. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pendidik ketika menilai aspek sikap. Nah, tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun perencanaan penilaian. Di dalamnya itu sikap-sikap yang akan dinilai itu apa saja, misalnya seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Itu harus dirancang, disusun yang benar dalam aspek penilaian sikap. Lalu yang kedua ada mengembangkan instrumen sikap. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya penilaian sikap itu dapat dilakukan dalam beberapa cara. Ada observasi atau pengamatan, kemudian penilaian diri, penilaian antar teman, dan juga jurnal. Kemudian yang ketiga,
Kemudian yang ketiga itu mengamati sikap peserta didik selama pembelajaran. Jadi seorang pendidik itu harus mengamati setiap siswanya, setiap peserta didiknya, pembiasaan-pembiasaan yang mereka lakukan itu seperti apa, perkembangan sikapnya seperti apa. Nah, ini yang mestinya dilakukan oleh guru kelas ataupun guru mata pelajaran juga bisa mengamati setiap tingkah laku peserta didiknya. Setelah dilakukan proses pengamatan, yang selanjutnya adalah mencatat sikap peserta didik. Setelah sekiranya proses mengamati, seorang pendidik itu harus mencatat sikap peserta didik mulai perkembangannya dari minggu ke minggu ataupun bulan ke bulan, itu harus dicatat. Yang kelima adalah menindaklanjuti hasil pengamatan. Nantinya akan dilaporkan dalam bentuk laporan hasil penilaian sikap, bisa berupa mungkin misalnya jujur, itu sangat baik, ataupun cukup atau kurang. Nah, yang keenam, mengolah penilaian sikap. Penilaian sikap diolah, diproses, kemudian dibuat bentuk laporan. Yang ketujuh, mendeskripsikan penilaian sikap. Dideskripsikan kurang baiknya itu dalam bentuk yang sikap apa, jujur ataupun disiplin, itu dideskripsikan penilaiannya. Berikut saya tampilkan contoh penilaian sikap. Nah, di sini ada beberapa kolom. Contoh sikap yang dinilai itu ada disiplin, tanggung jawab, proaktif, kerjasama, jujur. Lalu dibuat nilai akhir dan dideskripsikan sikapnya. Ini ada contoh peserta didik yang bernama Rudi dan Ahmad. SB ini sangat baik dan B ini adalah baik. Nah, setelah mendapatkan nilai akhir, lalu dideskripsikan di kolom deskripsi sikap. Sikap sangat baik dalam kedisiplinan, berarti Rudi itu mempunyai sikap yang sangat baik. Ini adalah contoh format penilaian sikap. Selanjutnya adalah penilaian pengetahuan. Jadi aspek pengetahuan itu dapat dinilai dengan berbagai cara. Yang pertama dilakukan tes tertulis, dan yang kedua tes lisan, ketiga adalah penugasan. Berikut adalah tekniknya. Tes tertulis itu dapat berupa pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Ini adalah bentuk-bentuk teknik penilaian pengetahuan secara tes tertulis. Yang kedua adalah tes lisan. Itu adalah daftar pertanyaan yang disediakan oleh pendidik kepada peserta didik. Yang ketiga adalah penugasan. Itu adalah bentuk pekerjaan rumah atau tugas yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik individu, karakteristik tugasnya. Nah, ini adalah teknik-teknik yang dilakukan penilaian dalam bentuk pengetahuan. Selanjutnya, tahapan-tahapan penilaian pengetahuan. Yang pertama, menyusun perencanaan penilaian. Apa saja yang dinilai nanti dalam pengetahuan itu aspek-aspeknya disusun dan direncanakan. Yang kedua, mengembangkan instrumen penilaian. Seperti tadi pada aspek sikap, instrumen penilaian itu juga harus dikembangkan. Yang ketiga, melaksanakan penilaian. Penilaiannya tadi memilih dalam teknik apa bentuk pilihan ganda, esai, atau penugasan, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat ini memanfaatkan hasil penilaian pengetahuan, apalagi pengetahuan. Nah, hasil penilaiannya ini sangat penting untuk guru. Jadi hasil penilaian dibuat untuk mengukur sudah berhasil atau belum mengajarnya. Jika memang rata-rata di kelas ini belum berhasil, berarti guru harus mengubah strategi atau metode pembelajaran. Kalau hanya 1-2, berarti memilih siswa untuk melakukan kegiatan remedial. Ini adalah pemanfaatan hasil penilaian. Yang kelima, melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka. Setelah dirasa sudah mendapatkan hasilnya, lalu dilaporkan dalam bentuk angka, ataupun juga setelah itu yang keenam ini mendeskripsikan penilaian pengetahuan. Setelah mendapatkan angka, lalu dideskripsikan dalam bentuk kata-kata.
Selanjutnya saya tampilkan contoh penilaian pengetahuan. Ini terdapat kolom lagi seperti di aspek penilaian sikap, namun pada penilaian pengetahuan ini ada ulangan harian atau penugasan, kemudian diambil rata-ratanya, kemudian ada PTS. Kalau sekarang PTS itu sudah dijadikan satu dengan ulangan harian seperti itu. Dan ini ada penilaian akhir semester atau PAS. Setelah dirasa sudah semuanya, nanti memasukkannya di rata-rata menjadi nilai akhir. Di ulangan harian, PTS dan PAS di rata-rata menjadi nilai akhir, barulah dideskripsikan siswa ini sudah mencapai kompetensinya atau belum. Selanjutnya adalah penilaian keterampilan. Ada beberapa cara penilaian dalam aspek keterampilan. Yang pertama adalah kinerja, yang kedua adalah proyek dan juga portofolio. Dalam penilaian keterampilan ini lebih menekankan pada praktek ya. Yang selanjutnya adalah tahapan penilaian keterampilan, tidak jauh beda dengan penilaian pengetahuan. Penilaian keterampilan juga ada beberapa tahapan. Yang pertama, menyusun perencanaan penilaian, yaitu disusun ketika membuat EPP seperti tadi, aspek sikap dan kepengetahuan. Yang kedua, mengembangkan instrumen penilaian, sama juga dikembangkan. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan penilaian. Pelaksanaan penilaian ini mau menggunakan apa? Portofolio kah atau kinerja atau bagaimana? Yang keempat, memanfaatkan hasil penilaian sebagai tolak ukur siswa ini sudah mahir, berterampil untuk mengerjakan kompetensi atau belum. Yang kelima, melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka. Setelah mendapatkan angka, barulah yang keenam, mendeskripsikan penilaian keterampilan. Sama dengan penilaian pengetahuan, keterampilan juga disajikan atau dilaporkan dalam dua bentuk, yaitu angka dan juga deskripsi. Yang selanjutnya, saya akan tampilkan contoh penilaian keterampilan. Ini adalah format penilaian keterampilan. Jadi prakteknya, portofolio produknya dibuat nilai akhir lalu dideskripsikan. Anak ini sudah terampil atau belum dalam melakukan kompetensi dasar. Ini adalah contoh format penilaian keterampilan. Nah, selanjutnya adalah ketuntasan hasil belajar. Ketuntasan hasil sebuah pembelajaran harus memperhatikan kriteria ketuntasan minimal yang telah disepakati disusun oleh satuan pendidikan melalui rapat Dewan Guru. Kemudian batas nilai KKM ini menjadi hal penting bagi peserta didik untuk dinyatakan tuntas atau belum. Jadi kalau KKM-nya misalnya 70, kalau belum mendapatkan 70 berarti peserta didiknya belum tuntas. Nah, kalau belum tuntas berarti peserta didiknya harus mengikuti kegiatan remedial. KKM ini ditentukan oleh satuan pendidikan melalui rapat. Ketuntasan belajar juga harus memenuhi 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, batas minimal KKM memberikan makna penting pada proses pembelajaran. Makna pentingnya seperti apa? Yang pertama, peserta didik memiliki kesempatan untuk mencapai batas minimal kompetensi yang ditentukan. Jadi semua peserta didik itu berhak untuk mencapai batas minimal kompetensi yang telah ditentukan oleh suatu satuan pendidikan. Yang kedua, guru memiliki tanggung jawab kepada peserta didik untuk membimbing mereka yang belum tuntas melakukan remedial. Jadi guru itu harus membimbing peserta didik. Siapa saja yang memang dirasa belum tuntas, guru itu harus membimbingnya melalui kegiatan remedial sampai mereka tuntas tuntas dalam melakukan proses penilaian. Yang ketiga, memberikan semangat kepada peserta didik untuk mencapai batas itu. Kalau tidak ada batas minimal, mereka tidak akan semangat untuk mencapainya. Kalau ada batas minimal, mereka akan bersemangat untuk mencapai itu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah menjadi indikator keberhasilan pembelajaran.
Jadi batas minimal ini akan menjadi indikator keberhasilan pembelajaran. Pembelajaran itu sudah berhasil atau belum. Kalau memang sudah berhasil, berarti pembelajaran ini peserta didiknya bisa mencapai batas minimal kriteria yang telah ditentukan oleh satuan pendidikan. Demikian keterangan sedikit mengenai mekanisme penilaian pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.